Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kalau pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang teori-teori permasalahan sosial. Ada teori fungsionalisme, teori konflik, teori interaksionisme simbolik. Maka pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Nah, kira-kira apa aja nih masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat? Baiklah, Ibu akan bahas tentang bentuk permasalahan sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan kondisi di mana seseorang itu tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kehidupan pada umumnya. Nah, kondisi seperti ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan. Nah, kalau pendapatannya rendah, itu biasanya akan berdampak pada standar kesehatan ataupun standar pendidikan. Nah, bentuk kemiskinan itu juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini ketika individu itu sulit atau bahkan tidak sanggup lagi untuk kebutuhan mendasarnya. Ada seorang yang mengalami disabilitas atau kelumpuhan misalnya. Nah, maka ia tidak sanggup lagi untuk mencari pekerjaan yang upahnya kira-kira dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ditambah lagi apabila seorang tersebut hidup sebatang kara, sehingga ia terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Sudahlah dia lumpuh, tidak bisa mencari pekerjaan, juga tidak punya keluarga, hidup sebatang kara. Nah, sehingga dia disebut sebagai orang yang termasuk kemiskinan absolut. Lalu yang kedua, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini melanda seseorang namun masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasar seorang buruh yang berangkat kerja ke pabrik menggunakan sepeda, sedangkan rekan-rekannya sudah mempunyai motor misalnya. Nah, maka seseorang tersebut menyadari bahwa ia merasa kurang mampu dibandingkan rekan-rekannya. Rekan-rekannya sudah pada punya motor, sedangkan dia masih menggunakan sepeda. Nah, biasanya kemiskinan relatif ini ditentukan oleh individu itu sendiri. Jadi dia menilai dirinya sendiri. Itu disebut kemiskinan relatif. Lalu yang ketiga ada kemiskinan kultural. Nah, kalau kemiskinan kultural ini biasanya terjadi karena sikap budaya masyarakat yang malas untuk mencari kerja, tidak mempunyai motivasi untuk mencari penghidupan yang layak. Itu disebut sebagai kemiskinan kultural. Bisa dibedakan ya antara kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Selanjutnya, permasalahan sosial yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran di sini merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Perlu kalian ketahui bahwa pengangguran tidak terbatas pada orang-orang yang belum bekerja saja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif juga bisa dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini ketika seseorang belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka ini juga bisa disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Lalu yang kedua ada pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya
perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Nah, misalnya ketika terjadi krisis ekonomi di sebuah negara ya, maka bisa mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawan-karyawannya. Lalu yang ketiga ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang-bidang pertanian, perikanan, seperti petani dan nelayan. Karena biasanya kalau petani dan nelayan ini kan bekerja berdasarkan musim. Apabila misalnya petani ketika bukan masa cocok tanam, maka mereka tidak akan bekerja. Begitu juga dengan yang nelayan. Lalu yang keempat, setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Lalu bentuk permasalahan sosial yang ketiga adalah kriminalitas. Kriminalitas ini berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Jadi kriminalitas itu merupakan semua perilaku warga yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Nah, jadi apabila ada perilaku yang melanggar norma, melewati batas norma, maka itu dikatakan sebagai kriminalitas. Tindakan kriminalitas ini banyak macamnya ya, seperti misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, dampak dari adanya tindakan kriminal dalam masyarakat itu banyak sekali ya. Yang pertama adalah merugikan pihak lain, baik material maupun non-material. Nah, sudah jelas ya, yang namanya kriminalitas itu tentu akan merugikan banyak pihak, baik itu rugi secara materi maupun non-materi. Lalu yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Nah, sudah tentu yang namanya kriminalitas itu semua pihak masyarakat tentu akan dirugikan. Lalu yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan negara. Nah, ketika tindakan kriminal mulai terjadi di mana-mana, maka itu berarti kondisi wilayahnya sudah tidak aman lagi, sehingga sangat mengganggu yang namanya stabilitas keamanan sebuah negara. Yang kelima, dapat mengakibatkan trauma bagi para korban. Nah, tentu ketika terjadi kriminalitas, maka korbannya pasti akan mengalami yang namanya trauma, baik itu trauma fisik maupun trauma pada kesehatan mentalnya. Selanjutnya, bentuk permasalahan sosial yang keempat adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi di sini jelas ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Apabila ada yang lebih unggul, maka ada yang lebih di bawah, sehingga itu disebut sebagai kesenjangan, ada perbedaan. Lalu ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Sudah jelas bahwa ketika pendapatan seseorang itu mulai menurun, maka di situ akan terjadi kesenjangan sosial di antara masyarakat. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. Nah, biasanya pemerintah itu lebih fokus pada pembangunan di daerah perkotaan, sehingga pembangunan di pedesaan itu biasanya kurang baik, kurang diperhatikan pemerintah, sehingga adanya ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia ini bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Yang ketiga, ada rendahnya mobilitas sosial. Yang keempat, adanya pencemaran lingkungan alam.
Yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Selanjutnya, permasalahan sosial yang kelima adalah penyakit menular. Penyakit menular ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Seperti contoh, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 akibat virus corona. Nah, ini bisa dikatakan sebagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu ada juga contoh lain adalah penyakit HIV atau AIDS. Nah, penyakit HIV ini disebabkan oleh seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, permasalahan sosial yang keenam adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini sebuah tindakan kejahatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa seorang melakukan kenakalan remaja. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini bisa disebabkan karena pertama, karena krisis identitas. Hal ini terjadi karena pada masa remaja kondisi kejiwaannya itu masih labil, masih tidak bisa terkontrol dengan baik. Mereka tidak mau dianggap sebagai anak kecil, tetapi di sisi lain tingkat emosi kematangan mereka masih belum dewasa. Sehingga dalam hal ini remaja itu sering terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif sebagai akibat dari ketidaktahuannya. Lalu yang kedua, karena kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang lemah ini menyebabkan remaja mudah sekali terbawa arus kehidupan yang sering hanya untuk menunjukkan identitas dirinya agar diakui, agar terlihat keren di mata teman-temannya, tanpa berpikir panjang apakah yang dilakukan itu sudah benar ataupun salah. Lalu ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal ini disebabkan karena pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Apabila seorang anak remaja itu dalam keluarga sering berselisih dengan keluarganya, terjadi pertengkaran, kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang, mereka akan melakukan pelampiasan keluar rumah. Misalnya seperti melakukan tindakan-tindakan seperti minum-minuman keras ataupun bergaul dengan anak-anak punk, anak-anak geng jalanan sebagai bentuk pelampiasan mereka karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Lalu yang kedua, karena teman dan lingkungan yang kurang baik. Nah, remaja itu sangat mudah sekali terpengaruh, sehingga apabila teman maupun lingkungannya itu kurang baik, maka mereka bisa cenderung melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Lalu yang ketiga adalah karena pengaruh budaya asing yang cenderung negatif. Seringkali remaja itu beranggapan bahwa semua yang berasal dari luar negeri itu terlihat baik, keren, kekinian. Tapi sebenarnya tidak semua budaya dari luar negeri itu memberikan dampak positif. Nah, seringkali remaja itu terjerumus ke dalam hal-hal tersebut, sehingga mereka kerap kali melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Selanjutnya, permasalahan sosial yang ketujuh adalah aliran sesat. Nah, aliran sesat di sini merupakan sebuah pandangan ataupun doktrin keagamaan yang dianggap berlawanan dan bertentangan dengan keyakinan ataupun ajaran-ajaran dalam setiap agama. Nah, ada beberapa aliran sesat ataupun menyimpang yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah komunitas Eden atau Salamullah. Ajaran ini diajarkan oleh
Lia Aminuddin ataupun Lia Eden. Dulu sangat terkenal sekali ya. Nah, di sini seorang Lia Eden ini mengaku sebagai Imam Mahdi, sebagai penyebar wahyu Tuhan. Lalu yang kedua ada Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Nah, di sini di mana seorang Ahmad Muzadzak ini mengaku sebagai nabi. Lalu yang ketiga ada Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Nah, Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini merupakan aliran sesat yang terjadi pada tahun 2016. Dulu sangat heboh sekali ya terjadinya, di mana beliau ini mengajarkan perilaku-perilaku menyimpang dari agama, yang melecehkan agama. Mereka mendoktrin pengikutnya dapat menggandakan uang. Nah, itu tadi tentang beberapa aliran sesat yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, itu tadi pembahasan materi tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ada kemiskinan, ada kesenjangan sosial, ada aliran sesat, ada kenakalan remaja, dan sebagainya. Nah, bisa dipahami ya semuanya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.